Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam masih terus melakukan perlawanan terhadap tentara Israel. Seperti yang dilakukan pejuang Al-Qassam pada Sabtu 18 Mei 2024. Lewat saluran telegramnya, Al-Qassam membagikan detik-detik saat penembak jitunya membidik helikopter Apache milik Zionis. Diketahui saat itu helikopter Apache Israel tengah terbang di langit utara Kem Jabalia, jalur Gaza Utara. Dalam rekaman yang dibagikan, penembak Al-Qassam tampak menyiapkan senjata ampuhnya yang berisikan rudal SAM-7. Ia kemudian menembakkan rudal tersebut ke arah helikopter yang tengah terbang itu. Diberitakan sebelumnya, Brigade Al-Qassam juga mengumumkan bahwa pejuangnya telah menghabisi 15 tentara Israel. Mereka menyerang pasukan Zionis itu di dekat Rafah, jalur Gaza Selatan. Al-Qassam menyebut pejuangnya menargetkan serangan ke sebuah rumah di lokasi tersebut. Pejuang Al-Qassam menggunakan senapan mesin ringan dan granat tangan di lingkungan Al-Tanur itu. Faksi-faksi milisi perlawanan Palestina terus menghadapi pasukan pendudukan Israel. Mereka terlibat bentrok di berbagai medan pertempuran, khususnya di kota Rafah, jalur Gaza Selatan dan Jabalia. Dikutip dari Tribun News, pada Sabtu 18 Mei 2024, sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam menyatakan telah berhasil melumpuhkan 15 tentara Israel. Para pasukan Zionis itu dihabisi saat berada di sebuah rumah yang dijadikan tempat persembunyian. Al-Qassam menargetnya dengan menggunakan perangkat anti-personil Thunder. Mujahidin Al-Qassam kemudian menyerbu rumah tersebut dan terlibat bentrok dengan serdadu Zionis yang tersisa dari jarak dekat. Mereka menggunakan senapan mesin ringan dan granat dalam penyerbuan di daerah Al-Tanur, timur kota Rafah. Al-Qassam juga menargetkan tank Merkava 4 Zionis dengan rudal Al-Yasin 105 di lingkungan yang sama. Selain di Rafah, pertempuran sengit juga terjadi di kawasan Jabalia. Perpecahan di tubuh pemerintahan Israel kini makin terendus publik. Media Israel pada Jumat 17 Mei 2024 melaporkan konfrontasi tajam terjadi antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir saat rapat kabinet. Dikutip dari Tribun News, Ben-Gvir kala itu menuturkan bahwa Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant selalu meninggalkan sidang kabinet saat dia berpidato. Karena itulah Ben-Gvir merasa kesal dan mengalihkan pidatonya pada Netanyahu. Ia menuntut sang Perdana Menteri agar memecat Yoav Gallant selaku Menteri Pertahanan Israel. Perbedaan pendapat besar terjadi di tingkat politik Israel terkait the day after war, rencana yang harus dilakukan di Gaza selesai perang. Friksi ini terjadi antara Perdana Menteri Netanyahu dengan Yoav Gallant. Yoav Gallant diketahui menolak suara dari kubu Netanyahu yang meminta agar kendali Gaza dikelola oleh Israel secara militer. Menurut Gallant, hal tersebut akan berbahaya bagi keamanan Israel. Menteri Pertahanan Israel itu juga menyerukan agar Netanyahu mengambil keputusan bahwa Israel tak akan menguasai Gaza setelah berakhirnya perang. YouTuber anak-anak Miss Rachel menjadi sasaran kebencian netizen pro-Israel. Hal itu lantaran niat baiknya untuk menggalang dana bagi korban perang. Dikutip dari Tribun News, Miss Rachel dikenal dengan konten-kontennya yang menarik dan edukatif untuk anak-anak. Baru-baru ini wanita asal Amerika Serikat itu menggalang dana untuk anak-anak yang berada di zona konflik termasuk Gaza. Hal itu disampaikan Miss Rachel lewat unggahan Instagramnya. Miss Rachel mengatakan bahwa dirinya akan membuat video dan uang yang terkumpul akan disalurkan untuk anak-anak yang berada di daerah konflik. Video tersebut akan dibuat khusus untuk anak-anak di Gaza, Sudan, Republik Demokratik Kongo, dan Ukraina. Menurutnya, anak-anak tak seharusnya mengalami kengerian perang. Namun sayangnya, niat baik Miss Rachel itu mendapat reaksi sinis dari netizen pro-Israel. Mereka menyatakan kemarahannya atas dukungan Rachel terhadap anak-anak di Gaza.
Bahkan tak sedikit yang membalas unggahan Rachel dengan emoji bendera Israel. Ada pula yang belak-belakan mengaku berhenti mengikuti konten-konten Miss Rachel. An idea came to me this morning called Messages of Love to Children for Children, and I'm wondering if I can get your help with it. Please tag Cameo in the comments so we can make this happen together. The idea is I'll make videos for little ones, and all the money raised on my end will go to Save the Children's Emergency Fund, which will go to children living in conflict, Gaza, Sudan, Democratic Republic of Congo, Ukraine. Hopefully I can make little ones smile by giving them a personal video, and then the money will go to help more children living in unimaginable circumstances. Children should never experience the horrors of war. These are grave violations of their human rights. Children should be protected. Children should have healthy food, clean water, protection from violence, a safe place to live. My heart is completely broken. Anggota Kabinet Perang Israel mengancam akan mengundurkan diri dari pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hal itu bakal dilakukan jika Netanyahu tak mengadopsi rencana baru pasca perang di Gaza. Ancaman ini disampaikan anggota Kabinet Perang Israel Benny Gantz pada Sabtu 18 Mei 2024. Dikutip dari Tribun News, tindakan Benny Gantz itu meningkatkan perpecahan dalam kabinet Israel. Pasalnya, Israel belum mencapai tujuannya untuk menumpas militan Hamas dan membawa pulang para sandera. Sebagai informasi, Benny Gantz adalah saingan politik lama Benjamin Netanyahu. Saat ini, Gantz diketahui menetapkan 6 poin rencana yang mencakup kembalinya sandera, mengakhiri kekuasaan Hamas, demilitarisasi Gaza, dan membentuk pemerintahan internasional untuk urusan sipil. Rencana Gantz tersebut juga mendukung upaya normalisasi hubungan dengan Arab Saudi. Gantz mengancam jika rancangan undang-undang tersebut tidak diadopsi pada 8 Juni 2024 mendatang, maka ia akan mundur dari kabinet Netanyahu. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengatakan sebanyak 800.000 warga Palestina telah dipaksa meninggalkan kota Rafah. Dikutip dari The Times of Israel, mereka diharuskan mengungsi sejak pasukan Zionis melakukan invasi di daerah tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina UNRWA, Philip Lazzarini, lewat akun X-nya. Dalam cuitan yang dibagikan pada Sabtu 18 Mei 2024 itu, Lazzarini mengungkap bahwa sebagian besar warga pergi ke daerah tengah dan Khan Yunis. Ia juga membeberkan warga Gaza terpaksa mengungsi berkali-kali demi mencari keselamatan. Namun daerah-daerah yang menjadi tempat pengungsian kini mulai mengalami krisis air bersih. Lazzarini pun menegaskan bahwa tak ada zona aman di Gaza, seperti yang dikatakan oleh militer Israel. Pasalnya, meski Israel mengklaim adanya zona aman, pihaknya masih terus membombardir berbagai wilayah di jalur Gaza. Kepala UNRWA itu juga menyinggung soal kurangnya bantuan kemanusiaan. Ia lantas menyerukan pengiriman bantuan kemanusiaan yang cepat dan tanpa hambatan bagi warga sipil Palestina. Kemudian, warga sipil juga harus memiliki akses terhadap kebutuhan dasar bertahan hidup, termasuk makanan, air, dan tempat tinggal. Lebih lanjut, Lazzarini juga menekankan soal kesepakatan gencatan senjata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.